A few moments later. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Akademik SMA X di Bekasi. Selanjutnya, di sini ada nama anggota kami, ada Febriani Dwi Rahma, Marini Amelia, dan saya sendiri Muhammad Alafif Anasar. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Pengertian pendidikan. Definisi pendidikan sebagai usaha terencana untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui proses belajar mengajar yang terarah. Tujuan dari pendidikan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dengan fokus pada pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Prestasi akademik didefinisikan sebagai pencapaian siswa dalam hal pengetahuan, pemahaman, dan evaluasi dalam konteks pembelajaran formal seringkali diukur dengan nilai numerik. Selanjutnya ada peran motivasi dalam akademik, yaitu motivasi sebagai faktor kunci yang mempengaruhi semangat, arah, dan ketekunan dalam perilaku belajar siswa yang secara langsung berdampak pada prestasi akademik mereka. Selanjutnya, metode ini ada 4 bagian. Jadi, itu ada partisipan penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama, partisipan penelitian. Subjek penelitian ini berjumlah 60 orang dengan 35 laki-laki dan 27 perempuan. Seluruh responden merupakan siswa SMA X di Kota Bekasi, kelas 10 11,3%, kelas 11 41,9%, dan kelas 12 45,8%. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik cluster random sampling, di mana peneliti menentukan daerah mana yang akan dijadikan sampel. Yang kedua, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian atau fenomena dan hubungannya. Beberapa ahli mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai suatu proses pengetahuan yang didasarkan pada angka-angka atau data numerik. Yang ketiga, instrumen penelitian. Yang pertama, motivasi belajar. Pada variabel ini menggunakan aspek yang dikemukakan oleh Santrok tahun 2007 dalam Hasbunallah dan Rahmawati tahun 2015. Terdapat dua aspek, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang kedua, prestasi akademik. Pada variabel ini, peneliti menggunakan terdapat tiga aspek prestasi belajar atau akademik, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik menurut Harlock tahun 1973. Yang keempat, teknik analisis data. Data yang sudah diperoleh melalui kuesioner Google Form selanjutnya diolah dengan software di ASP dengan uji regresi. Berdasarkan pernyataan Azhar tahun 2012, sebuah instrumen penelitian dikatakan reliable jika memiliki nilai koefisien Cronbach-alpha sebesar 0,70. Dalam konteks ini, hasil uji reliabilitas yang menunjukkan hasil Cronbach-alpha sebesar 0,997, nilai tersebut lebih besar dari 0,70, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji reliabilitas sudah terpenuhi. Selanjutnya ada hasil linear regression. Model regresi menunjukkan performa yang sangat kuat dalam memprediksi prestasi akademik. Nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,995, R kuadrat sebesar 0,995, mengindikasikan bahwa 99,6% variabilitas
dalam prestasi akademik dapat dijelaskan oleh model ini. Nilai RMSE yang rendah yaitu 22,478 menunjukkan bahwa prediksi model sangat dekat dengan nilai aktual. ANOVA menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik dengan nilai F sebesar 2413,545 dan p-value kurang dari 0,001, mengindikasikan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang kuat dan tidak terjadi secara kebetulan, meskipun koefisien intrinsik sebesar 234,182 dengan p-value 0,51, mendekati signifikan. Nilainya tidak sepenuhnya signifikan pada level 0,05, namun tetap menunjukkan kecenderungan yang penting. Keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang diuji sangat efektif dalam memprediksi prestasi akademik dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut atau aplikasi praktis. Selanjutnya, hasil deskriptif statistik. Pada data di samping menunjukkan hasil rata-rata motivasi belajar pada laki-laki adalah 453,167 dengan standar deviasi sebesar 640,990. Sedangkan pada perempuan rata-rata motivasi belajar adalah 150,200 dengan standar deviasi 27,444. Rentang motivasi belajar pada laki-laki sebesar 153 hingga 1.750, sedangkan pada perempuan berkisar dari 130 hingga 191. Sedangkan untuk rata-rata prestasi akademik pada laki-laki adalah 329,167 dengan standar deviasi 459,979. Untuk perempuan, rata-rata prestasi akademik adalah 120,200 dengan standar deviasi 11,777. Rentang prestasi akademik pada laki-laki berkisar dari 119 hingga 1.288. Sedangkan pada perempuan berkisar dari 105 hingga 137. Berdasarkan kesimpulan dari data tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal motivasi belajar dan prestasi akademik. Laki-laki memiliki nilai yang lebih besar dan rata-rata yang lebih tinggi untuk motivasi belajar serta prestasi akademik dibandingkan dengan perempuan. Standar deviasi yang lebih tinggi pada motivasi belajar laki-laki menunjukkan variasi yang lebih besar dalam tingkat motivasi di antara mereka, sementara perempuan cenderung memiliki variasi yang lebih rendah dalam motivasi mereka. Hasil correlation berdasarkan tabel di samping dapat disimpulkan bahwa data di atas menunjukkan hasil yang signifikan karena p-value-nya di bawah kurang dari 0,01 bisa terlihat dari flex signifikan. Pada bintang 1 signifikan karena di bawah 0,5. Bintang 2 sangat signifikan karena di bawah 0,1. Dan bintang 3 lebih signifikan lagi karena di bawah 0,01. Prinsipnya adalah ketika melakukan uji korelasi p-value harus di bawah 0,5. Dan jika di atas 0,5 berarti datanya tidak berkorelasi signifikan. Ini ada hasil independent sample t-test. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data uji independent t-test di atas hasil P adalah kurang dari 0,01. Maka menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya ada perbedaan pada motivasi antara laki-laki dan perempuan. Namun karena ini ada hasil uji parametrik, terdapat asumsi-asumsi yang harus terpenuhi. Asumsi-asumsi yang harus terpenuhi yaitu normality dan equality of variance. Untuk asumsi normality analisisnya yaitu menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi data dianalisis per kelompok, apakah data kelompok laki-laki dan perempuan ini normal atau tidak. Nah, kita lihat nilai P jika lebih dari 0,05 berarti data kita normal. Asumsinya terpenuhi dan pada data di atas P pada laki-laki kurang dari 0,05 artinya asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Sedangkan P pada perempuan lebih dari 0,05 artinya asumsi normalitasnya terpenuhi. Asumsi yang kedua adalah asumsi homogenitas. Pada data di atas menggunakan uji Levens jika nilai P lebih dari 0,05 berarti data homogen atau equality of variance terpenuhi. Karena dua asumsi ini sudah terpenuhi. Maka sudah sah membaca hasil outputnya jika ada perbedaan signifikan antara motivasi laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya pembahasan.
perbedaan gender dalam motivasi belajar dan prestasi akademik. Meskipun tidak ada perbedaan signifikan dalam motivasi belajar antara laki-laki dan perempuan, rata-rata motivasi belajar dan prestasi akademik cenderung lebih tinggi pada laki-laki. Perempuan menunjukkan variasi yang lebih terbatas dalam motivasi belajar dan prestasi akademik dibandingkan laki-laki yang memiliki variasi lebih luas. Kedua, ada korelasi yang kuat antara motivasi belajar dan prestasi akademik. Koefisien korelasi yang sangat tinggi 998 menegaskan bahwa motivasi yang tinggi sangat berkaitan dengan pencapaian akademik yang lebih baik. Motivasi yang tinggi mendorong siswa untuk lebih fokus, berusaha keras, dan konsisten dalam pembelajaran. Hasil uji independen sampel t-test, meskipun terdapat perbedaan rata-rata motivasi belajar antara laki-laki dan perempuan, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. P lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa faktor lain mungkin mempengaruhi motivasi belajar selain gender. Next. Asumsi dalam analisis statistik. Data memenuhi asumsi homogenitas variance, tetapi tidak memenuhi asumsi normalitasnya pada kelompok laki-laki. Penting untuk memperhatikan asumsi-asumsi ini dalam memilih teknik statistik yang sesuai dan menginterpretasi hasil dengan tepat. Implikasi dan rekomendasi. Hasil analisis memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya motivasi belajar dalam mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial dan pendidikan dalam perancangan strategis pendidikan yang efektif untuk meningkatkan prestasi akademik secara menyeluruh. Oke, di sini kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan prestasi akademik di SMA X Bekasi. Didukung oleh uji korelasi dengan nilai P value kurang dari 0,01. Nah, hasilnya itu regresi linier menunjukkan bahwa model dapat memprediksi prestasi akademik dengan sangat kuat dengan R kuadrat 0,996, menunjukkan bahwa 99,6% variabilitas prestasi akademik dapat dijelaskan oleh motivasi belajar. Pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan motivasi siswa, serta dukungan aktif dari orang tua dan lingkungan sekolah yang positif, juga ditekankan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan prestasi akademik siswa di SMA X Bekasi. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.